Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani, NIM 2313600001, Program Studi S1 Kebidanan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 pada mata kuliah Farmakologi Klinis bagi bidan yang berjudul Etika Pemberian Obat dan Cara Mengatasi Efek Samping Obat. Etika pemberian obat adalah prinsip moral dan profesional yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan agar proses pemberian obat kepada pasien dilakukan dengan aman, tepat, dan bertanggung jawab. Tujuannya yaitu untuk melindungi keselamatan pasien, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan, serta mencegah kesalahan pengobatan. Berikut adalah beberapa etika pemberian obat yang penting. Yang pertama, prinsip 5 benar, yaitu ada benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Kemudian yang kedua, informed consent atau persetujuan tindakan. Pasien berhak mengetahui informasi lengkap mengenai obat yang akan diberikan, yaitu nama dan fungsi obat, efek samping dan risiko, serta alternatif obat. Yang ketiga, kerahasiaan pasien. Informasi tentang kondisi medis dan pengobatan pasien tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Tidak boleh membicarakan data pasien di tempat umum, menyimpan rekam medis dengan aman, tidak membocorkan informasi ke orang lain, dan menggunakan inisial atau kode saat membicarakan kasus. Kemudian yang keempat, ada tindakan yang tidak merugikan. Tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, termasuk kesalahan pemberian obat. Tenaga kesehatan harus memberi obat sesuai dosis dan indikasi, dan memeriksa alergi pasien terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada autonomi pasien, di mana pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terkait pengobatan, termasuk menolak obat setelah menerima informasi yang cukup. Selanjutnya, profesionalisme. Tenaga kesehatan tidak boleh memberikan obat tanpa indikasi medis yang jelas, dan tidak boleh memberikan obat karena tekanan dari pihak luar, misalnya sponsor farmasi. Tidak tahu, Kak. Yang terakhir, keadilan. Pemberian obat harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pasien. Selanjutnya, cara mengatasi efek samping obat. Yang pertama, kenali dan catat gejalanya. Langkah pertama adalah mengenali gejala yang muncul. Tuliskan gejala apa yang dirasakan, kapan munculnya, dan apakah semakin memburuk. Yang kedua, jangan hentikan obat tanpa izin dokter. Meskipun kamu merasa tidak nyaman, jangan langsung berhenti minum obat, karena beberapa obat seperti antibiotik, obat jantung, atau antidepresan, jika dihentikan tiba-tiba bisa berbahaya. Bisa menyebabkan kambuhnya penyakit atau efek penarikan. Ketiga, hubungi dokter atau apoteker. Jika efek samping mengganggu, dokter bisa mengurangi dosis, mengganti obat, atau menambahkan obat pendukung, misalnya obat untuk mual, nyeri, atau alergi. Yang keempat, minum obat sesuai anjuran. Minum obat sesuai jam yang ditentukan, mengikuti aturan dengan atau tanpa makanan. Kemudian gunakan air putih, hindari kopi, teh, atau minuman bersoda saat minum obat ini. Bisa mengurangi efek samping seperti gangguan asam lambung atau kantuk. Yang kelima, hindari makanan. Beberapa makanan atau minuman bisa memperparah efek samping, misalnya jeruk bali, interaksi dengan obat, kolesterol, dan jantung. Yang keenam, pantau dan evaluasi efek samping. Jika efek samping berlangsung beberapa hari dan tidak membaik, laporkan ke dokter. Jangan tunggu sampai menjadi parah. Dokter bisa memutuskan apakah obat perlu diganti atau dihentikan. Yang terakhir, segera cari pertolongan medis jika parah. Beberapa efek samping bersifat darurat medis. Segera cari bantuan jika mengalami sulit bernafas, pembengkakan wajah atau lidah, detak jantung cepat atau tidak teratur,
pingsan, dan ruam parah yang menyebar. Baik, kesimpulan pada materi ini yaitu pemberian obat harus mengikuti prinsip etika medis untuk menjamin keselamatan dan hak pasien. Efek samping perlu diantisipasi melalui edukasi, pemantauan, dan kolaborasi antara tenaga medis dan pasien agar pengobatan tetap aman dan efektif.